Kita merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-80. Mari kita bangkit berdiri semua dan dengan penuh semangat menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memberkati bangsa kita. Tuhan yang menemukan bangsa kita, saudaraku. Oleh sebab itu kita tidak henti-hentinya membawa segala ucapan syukur kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kita mengundang Tuhan untuk terus memberkati bangsa kita, untuk terus memberi yang terbaik kepada bangsa kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bersyukur pada pagi hari ini karena berkat-berkat-Mu atas keluarga kami, atas bangsa kami, atas tiap-tiap pribadi kami. Sungguh kami terima dengan limpah. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Kami siap mengeluh-elukan nama-Mu pada pagi hari ini. Kami siap membawa korban syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya, katakan bersama-sama. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus nama. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana,
memberkati bangsa kami ya Tuhan. Memberkati seluruh keluarga kami. Bergembiralah di dalam Tuhan. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. 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 Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sekali lagi tidak henti-hentinya kita membawa seluruh bangsa kita, seluruh keluarga kita di hadapan Tuhan. Ini hari yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Oh, hari ini harinya Tuhan, mari kita hari ini, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka bersuka, bersuka. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Saudara semua bersuka? Saudara semua bersuka? Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat, yang ajaib, yang luar biasa. Dia memberkati kita hari ini. Oleh sebab itu saudaraku, siapkan seluruh hatimu untuk menerima berkat-berkat yang daripada Allah.
Silakan duduk kembali saudaraku. Engkau pencipta hidup kami, Engkau membawa hati kami bersyukur hari ini. Engkau memberi hadiah yang spesial buat bangsa kami. Engkau memberikan hal yang indah bagi keluarga kami. Terpuji namamu, terpuji namamu. Sana bagi mulia namamu, mulia namamu. Bawa syukurmu di hadapan Tuhan, bawa syukur. Bersyukur buat keluarga yang Tuhan sudah berkati. Bersyukur buat keluarga yang Tuhan terus berkati. Hosana bagimu, Yesus. Engkau pencipta. Sekali lagi kami tidak henti-henti membawa Dia. Hosana, 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 Hosana. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Yesus, Yesus Kau pencipta pelihara jiwaku, Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidup, dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segala. Yesus,
Kaulah pujian bagi Yesus. Kau pencipta hidup, pelihara jiwa. Layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidup, dalam kasih setiamu Yesus. Kau layak terima pujian Tuhan. Dan syukur bagi Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku, segala pujian dan syukur bagi Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Allah pujian bagi bersyukur karena kebesaran-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu yang Engkau selalu limpahkan bagi kami. Segala pujian dan syukur bagi Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi, pujian dan syukur bagi Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari bagi yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi. Mari kita bangkit berdiri semua. Sujud, sebab Kau Allah yang kudus, yang kuduslah Yesus. Layaklah segala bangsa sujud.
buat bangsa yang diberkati Tuhan, buat seluruh kebaikan keindahan yang Tuhan berikan. Sembah Dia, sembah. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus. Layaklah, sekali lagi layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak Hosana bagimu, hosana bagimu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Sekali lagi kami mengucap syukur ya Tuhan, karena tidak henti-hentinya Engkau memberkati bangsa yang besar ini. Doa kami ya Tuhan, curahkan Roh-Mu, curahkan roh pertobatan Tuhan. Ini doa kami buat bangsa kami. Curahkan, 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 curahkan. Terima kasih, terima kasih. Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Kami tahu Engkau memberkati bangsa kami. Engkau memberkati keluarga kami juga. Dan Engkau memberkati kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah hadir bersama dengan kami. Kami sudah memuji, menyembah, dan tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua dan urapi hamba-Mu. Segala bentuk tipu muslihat iblis yang mau menghambat kami dengar kebenaran firman-Mu, kami seia sekata, kami tolak itu dalam nama Yesus. Berfirmanlah, kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Coba lihat kiri kanan, apakah mukanya muka merdeka atau dalam belenggu? Kalau saya lihat sini semua mukanya merdeka. Katakan merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Bulan Agustus terkenal dengan bulan kemerdekaan. Para pahlawan telah mencurahkan darahnya untuk apa? Memerdekakan bangsa kami ini. Sehingga kita boleh ada, kita boleh menikmati sampai hari ini. Tapi ingat, yang lebih penting,
Yesus Kristus yang sudah mencurahkan darahnya memerdekakan Anda dan saya dari kutuk dosa sehingga kita boleh dapat menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ada amin? Luar biasa. Dan tentunya tema kita bagaimana keluargaku adalah inspirasiku. Berarti keluarga itu ada di dalam posisi merdeka. Merdeka dalam keadaan apapun. Tapi sering kita dapati dan kita jumpai banyak keluarga-keluarga Kristen tidak merdeka. Mereka terbelenggu dengan situasi dan kondisi, dengan masalah yang dihadapi. Membuat tidak menjadi pelaku firman. Dan saya percaya jemaat GKSI ITC Kuningan, keluarga kita semua merdeka. Tidak lagi di bawah intimidasi kuasa kegelapan. Karena iblis bekerja dalam bentuk intimidasi. Tapi kalau kita menjadi pelaku firman, kita semua merdeka. Tapi kalau kita tidak menjadi pelaku firman, kita ada di bawah tekanan daripada kuasa kegelapan. Nah untuk itu, Bapak Ibu Saudara, ya bagaimana keluargaku adalah inspirasiku. Saya kasih subtemanya adalah keluarga yang membawa inspirasi dan keteladanan. Baru benar-benar keluarga itu ada di dalam kemerdekaan yang sejati karena sudah hidup di dalam kebenaran dan menjadi pelaku firman Tuhan. Bagaimana keluarga itu merdeka, bagaimana keluarga itu berbahagia. Dan janji-janji Tuhan tergenapi dalam keluarganya. Kita akan melihat beberapa slide yang akan kita tampilkan. Nah kita lihat slide yang pertama. Berbicara tentang sebuah keluarga, terdapat figur seorang suami, istri dan anak. Ya, sampai ada cucu dan seterusnya. Bagaimana caranya keluarganya yang membawa inspirasi dan keteladanan? Sehingga keluarganya ini ada dalam kemerdekaan, ada di dalam kemenangan, ada di dalam hidup di dalam janji-janji Tuhan. Kebahagiaan itu akan menjadi bagian dalam keluarga kita kalau kita mau melakukan apa yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Amin. Nah kita lihat ayatnya sudah ada di sini. Tampilkan ayatnya. Saya akan baca, Anda dengar dengan baik. Nyanyian Syara, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat itu ayat pertama dulu kita lihat. Di sini ada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama, memiliki roh takut akan Tuhan. Yang kedua, hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jangan ikuti maunya kita, jalannya kita, pemikirannya kita. Tapi ikutin petunjuknya Tuhan. Ada amin? Sehingga keluarga kita ini luar biasa. Janji Tuhan itu pasti tergenapi. Kenapa? Karena kalau janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan punya konsekuen untuk apa yang dia sudah firmankan, dia pasti genapi. Tidak sama dengan manusia, berjanji tapi ingkar. Sampai ada pujian berkata, tapi janji, kok tahu? Akhirnya apa? Bulan madu tinggal bulan-bulanan, alias baba belur. Nah terus ayat 2. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baik keadaanmu. Ini janji loh. 3. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Kita lihat istri dan anak. Ya, ada perannya di sini. Terus ayat 4. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Disebut di sini orang laki-laki. Siapakah laki-laki di sini? Tolong angkat tangan. Yang laki-laki bukan banci ya. Saya minta yang laki-laki. Yang laki enggak Pak? Laki enggak? Laki enggak? Laki, kenapa enggak angkat tangan? Takut saya bilang banci. Ya, ingat, kali lagi sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan
Apakah pria, suami sudah memiliki roh takut akan Tuhan? Di gereja oke, di luar gereja gimana? Lebih banyak mana nih? Takut Tuhan apa takut istri? Ngaku, ini di gereja. Tapi firman Tuhan bilang ya, laki-laki takut akan Tuhan, jangan takut istri. Walaupun hasilnya lebih banyak dari istri. Lalu apa saudara? Terus, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem. Berapa tahun? Jadi kalau ada rumah tangga yang nggak ada kebahagiaan, itu tanda tanya. Tanda tanya. Tanda tanyanya kenapa? Suami nggak takut akan Tuhan. Terus ayat 6. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas anak cucu kita. Anak-anak dari anakmu berarti cucu kita. Diberkati Tuhan. Nah kita lihat di sini berarti ada suami, ada istri, ada anak. Dan ini ketiga hal ini dalam rumah tangga harus benar-benar melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Atau apa yang menjadi perannya dalam keluarga. Kalau kita jadi pelaku, saya percaya Tuhan berjanji pasti digenapi. Mau berbahagia? Mau beruntung? Nah ini dia. Terus slide berikutnya. Jika keluarga kita mau berbahagia, diberkati, serta membawa inspirasi dan keteladanan, kita harus melakukan beberapa hal yang dilakukan masing-masing peran di dalam sebuah keluarga. Ingat, perhatikan dengan baik, bukan hanya dengar dengan baik, tapi tidak menjadi pelaku percuma. Dengar dengan baik. Dengan baik, taruh dalam hati, direnungkan siang dan malam. Maka tergenapilah apa kata firman. Nah kita lihat perannya. Oke terus. Dalam peran pertama peran suami. Mazmur 128 tadi ayat 1 dan ayat 4 itu jelas. Ditujukan kepada seorang laki-laki yang takut akan Tuhan itu khususnya bagi pria atau suami. Ini peran suami nih, perhatikan bapak-bapak yang hadir. Ya, peran suami, apa peran suami? Suami harus memiliki roh takut akan Tuhan. Suami yang takut akan Tuhan adalah seorang suami yang menghormati Tuhan dan taat pada firman Tuhan. Sudahkah suami-suami memiliki roh takut akan Tuhan? Dan atau menghormati Tuhan dan taat kepada firman Tuhan? Ini menjadi pertanyaan. Ya, kalau saya lihat di sini muka-muka suami dan pria ada di poin A ini. Semua apa katanya? Menghormati Tuhan. Lalu apalagi? Taat melakukan firman. Sudah atau belum nih? Saya kan tidak tahu. Yang lebih tahu istri. Halo ibu-ibu. Paling si ibu-ibu bilang, hantam terus pak. Tancap gas pak. Supaya suami-suami sadar. Banyak suami sadar di gereja. Di luar gereja gimana? Di gereja haleluya panjang lagi. Di luar gereja haleluya. Tapi saya melihat GKSI ITC Kuningan. Khususnya laki-laki dan bapak-bapak. Mantap semua mukanya takut akan Tuhan. Beri kemuliaan. Karena itu di dalam gereja. Nyinggung terus, enggak apa-apa. Memang firman Tuhan sekarang, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lebih dari itu DOSA. Nah Anda tersinggung puji Tuhan. Memang saya suka singgung-singgung. Supaya tersinggung sadar bertobat, sorga menjadi bagian kita. Jangan di sini, haleluya, amin.
pulang rumah nggak jadi pelaku firman. Nah ini penting sekali. Bagian B ini, nah ini ya tugasnya. Bagian B-nya, kalau laki-laki yang memiliki roh takut akan Tuhan atau suami menjadi imam dalam keluarga. Wow. Sudah jadi imam belum? Ibu-ibu, gimana keadaan hari lepas hari suamimu di rumah? Sudahkah menjalankan tugasnya? Kok ada yang sudah, ada yang belum? Gimana? Ini perlu diperhatikan. Bapak-bapak yang lebih tahu istrimu kan sama anakmu. Setuju nggak? Gideon gimana? Main perkusinya gimana? Shalom. Udah bapak kan? Anaknya berapa? Nih, tugas imam adalah keluarga adalah apa? Mengarahkan istri dan anak-anak untuk apa? Hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan taat kepada firman Tuhan. Serta setia dalam ibadah. Sudahkah bapak-bapak mengarahkan istri dan anaknya? Tugas imam. Kalau saya lihat di sini bapak-bapak lebih salah menggunakan peran kali. Istri diomelin terus, benar nggak? Bukan tugas bapak mengomelin istri dan anak-anak, bukan. Tugas utama ini bagian B-nya. Ada amin? Pak jangan lihat begitu dong sama saya. Saya kan udah bilang tadi saya suka singgung. Kalau mau tersinggung puji Tuhan. Ya, jadi ini peran ini kadang-kadang bapak-bapak lupa. Ya, jangan sampai kita salah peran dalam keluarga. Membuat berkat Tuhan tidak tercurah dan kebahagiaan dalam rumah tangga hanya 50%. Tapi saya lihat di sini semua luar biasa mukanya. Tugasnya sudah menjadi imam. Harus tahu nih, jadi tugas imam apa? Mengarahkan istri dan anak, bukan mengomelin, marah-marah. Kalau nasihat oke, benar nggak Pak Anton? Nasihat harus ada. Tapi kalau marah-marah, omel-omelin istri sama anak. Pak, betul nggak ini? Betul. Prakteknya gimana? Istri-istri bangga nih, haleluya. Ntar istri punya tugas. Ada perannya. Sekarang kan bapak-bapak. Ya, karena saya dikasih 30 menit waktunya, saya mesti atur waktu supaya pas ya. Jadi ini peran suami, oke? Saya harap keluar dari sini pola pikir kita sebagai suami, sebagai imam harus berubah. Jangan sampai dengar dengan baik tidak menjadi pelaku. Ya, semua akan berubah karena Tuhan inginkan perubahan itu ada dalam keluarga. Sehingga kuasa Tuhan dinyatakan. Oke, ini peran suami. Sekarang bagian yang kedua, peran istri. Nah, peran istri apa? Menurut ayat yang sudah dicantumkan tadi, ayat yang ketiga, istri akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Shalom bapak-bapak, lebih tahu istrimu siapa? Kau sendiri dan anak. Sudahkah istrimu menjadi pohon anggur yang subur? Ibu-ibu yang lebih tahu siapa? Sudahkah engkau menjadi pohon anggur yang subur? Haleluya. Ya. Oh sudah Pak. Oke. Menjadi pohon anggur yang subur, hasil buahnya manis apa asam? Nah sekarang lihat istrimu. Mukanya asam apa manis? Itu aja. Kan mengaplikasi firman itu jangan terlalu menganalisa lebih jauh. Ya, yang gampang-gampang aja supaya mudah dilakukan. Ya. Menganalisa lebih jauh menurut pemahaman teologi dan sebagainya. Jangan yang gampang-gampang aja sehingga kita mudah melakukan dan mengerti itu firman. Ya, seorang istri harus menjadi pohon anggur ya yang subur di tengah keluarga kita. Ya, apa itu artinya? Seorang istri selalu membawa suasana apa? Sukacita dan bersyukur. Kalau ada masalah keluarga, suami mungkin dalam pekerjaan banyak masalah. Kalau istri ada sukacita, suami pasti terhibur.
Dan dia melihat istrinya selalu bersyukur. Nah, suami selalu ada istri kalau ada sukacita dan bersyukur, dia punya gaya hidup tersendiri. Memberikan dorongan, memberikan semangat kepada suami dan anaknya. Sehingga keluarga itu walaupun ada masalah, tetap kelihatan ada sukacita. Jadi peran istri ini harus benar-benar berfungsi. Ya, jangan sampai sudah bagus pohon anggur subur, tapi buahnya tetap asam. Perbuatan kita. Nah, kita lihat gaya hidup yang harus dibangun. Seorang istri dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga itu merasakan sukacita, bahagia, dan berkat Tuhan tercurah. Nah, ini dia. Tampilkan ayatnya. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Dia berkata apa di situ? Ada 3 gaya hidup seorang istri yang harus bangun dalam hidup, dalam rumah tangganya. Sehingga merasakan rumah tangga itu ada janji, ada berkat, ada kebahagiaan yang menjadi bagian dalam hidupnya. Sehingga rumah tangga ini akan membawa inspirasi, membawa keteladanan. Bukan hanya di lingkup keluarga, tapi ke tetangga kita, ke lingkungan kita. Menjadi berkat. Orang akan lihat, keluarga ini, waduh, selalu ada sukacita. Ada masalah, tetap ada. Siapa sih yang gak ada masalah? Ya, kalau mau gak ada masalah di dunia, pindah tempat, pindah alamat. Alamatnya di mana? Pondok Rangon. Ukuran 2x1. Di sana tenang. Nah, kita lihat peran yang pertama yang harus dibangun seorang istri dalam rumah tangga supaya menjadi pohon anggur yang subur adalah bersukacita senantiasa. Ada masalah, ada persoalan, ada apapun, dari wajahnya kelihatan ada sukacita. Sekarang lihat istri, muka istrinya, ada sukacita enggak? Bu, jangan cemberut begitu dong, Bu. Masa di ibadah mukanya cemberut nih. Lihat kiri kanan ibu-ibu. Lihat seorang wanita, perannya ada sukacita. Seorang istri kalau dia punya sukacita dalam keluarganya menghadapi persoalan, dia punya pengharapan. Hidup dengan sukacita senantiasa di dalam Tuhan. Dia punya kehidupan, punya masa depan yang penuh harapan. Ada sukacita, ada pengharapan di dalam Tuhan. Kitab Roma berkata, orang yang punya pengharapan di dalam Kristus itu tidak sia-sia. Dia akan merasakan janji Tuhan tergenapi. Ini gaya hidup yang pertama, bangun terus. Yang kedua, gaya hidup yang harus dibangun seorang istri menjadi pohon anggur yang subur adalah tetaplah berdoa. Sekarang lihat ibu-ibu, mukanya muka berdoa atau bersungut? Halo ibu-ibu, muka berdoa. Kalau saya lihat sini semuanya muka berdoa loh. Karena lagi dengar firman. Suka berdoa, tetap, kata tetap itu mau sakit, mau sehat, mau untung, mau rugi, situasi apa saja tetap berdoa. Kalau kita tetap berdoa, saya percaya Yakobus 5 ayat 16 berkata, doa orang benar apabila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Itu pasti membawa hidup dampak yang positif. Dan benar-benar keluarga itu akan membawa inspirasi. Istri akan membawa inspirasi dalam keluarga. Bahkan menjadi teladan dalam keluarga. Suami juga membawa inspirasi. Bahkan menjadi teladan dalam istri dan anak dan lingkungannya. Dan saya percaya berkat dan kebahagiaan itu yang Tuhan berikan itu pasti terjadi. Tetap berdoa. Punya komitmen. Ayat yang pendek. Tapi kalau kita mau ambil komitmen tetap berdoa. Luar biasa. Ya. Mau pagi kek, mau siang, mau sore, mau malam, ambil waktu. Tiap hari harus tetap berdoa. Jangan ada masalah baru, oh haleluya, datang ke Tuhan. WA ke pendeta, bantu doa. Punya masalah, pendeta doain, pendeta udah puasa. Begitu ada jawaban dari Tuhan, yang kirim WA bilang, sudah terjawab. Dia udah makan enak di restoran. Pendeta masih doa puasa. Tapi di sini nggak ada. Ya kan? Di sini nggak ada ya. Maksudnya di sini nggak ada yang ngaku.
Jadi perhatikan dengan baik. Sehingga keluarga-keluarga atau tema keluarga di bulan ini bukan hanya slogan saja. Bukan hanya tema, sekedar tema. Tapi mengalami apa yang merupakan tema gereja kita di GKSI Bethlehem. Keluarga diberkati. Bukan hanya di bulan Agustus saja. Oke, gaya hidup yang ketiga. Apa itu? Nah, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, kita lihat selalu bersyukur. Orang kalau bersyukur selalu melihat mujizat Tuhan. Lazarus sudah mati. Yesus mengangkat tangan dan menghadap ke atas dan dia bersyukur dan berdoa. Lazarus bangkit. Kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuka jalan. Kalau kita selalu mempunyai gaya hidup bersyukur kepada Tuhan, maka semua yang menjadi kesulitan dalam kehidupan ini, dengan ucapan syukur kita naikkan kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan dinyatakan. Makanya ibu-ibu, kalau engkau punya sikap atau gaya hidup selalu bersyukur kepada Tuhan, saya percaya rumah tanggamu diberkati Tuhan. Mau masalah besar kecil sesulit apapun, sikapi dengan mengucap syukur. Ini gaya hidup yang perlu dibangun sebagai seorang istri yang sudah seperti pohon anggur yang subur. Buahnya selalu menghasilkan manis banget. Nah, orang kalau sudah dapat buah anggur yang manis enak kan? Makan pun wajahnya tersenyum. Coba kalau asam, sambil makan gimana mukanya? Manis enggak? Saya dengan pendeta Welipat dulu tahun 96 kami ke Israel, jadi udah berapa tahun tuh. Terus di restoran itu ada jeruk dari Israel itu warnanya pink, besar, jeruk apa tuh namanya. Baru saya bilang sama pendeta Welipat, Pak ini manis seperti jeruk di kampung kamu yang di Minahasa, di Manado. Saya makan duluan, begitu saya makan kan menarik banget warnanya, iya kan. Asem banget, saya tahan. Dia bilang, Pak John, itu sama dengan jeruk saya di kampung namanya Motoling di Minahasa. Manis ya? Saya bilang, iya manis tapi asam. Dia makan, dia coba, dia marahin saya. Rupanya asam. Ya. Tapi orang kalau makan jeruk yang manis, mukanya kelihatan. Dari 50 tahun jadi 30 tahun. Karena senyum yang keluar. Kalau asam kan cemberut. Nah, biarlah gaya hidup istri-istri yang ada saat ini. Milikilah selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Supaya wajahmu tetap cantik, awet muda karena suka bersyukur. Orang kalau suka bersyukur mukanya sukacita kan. Urat-urat sini bergerak jadi awet muda. Oke, sekarang jadi ini peran istri. Dan harus membangun gaya hidup dalam rumah tangga. Dan saya percaya jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar. Lalu yang berikut, slide berikutnya adalah yang ketiga peran anak. Siapa yang masih anak di sini? Yang masih ada orang tuanya ya? Ya masih banyak juga. Nah ini berperanlah dalam rumah tangga, dalam keluarga. Kalau peran suami sudah, peran istri sudah, sekarang peran anak. Menjadi apa? Tunas pohon zaitun. Menurut dalam YouTube berkata, saya baca pohon zaitun itu makin lama makin mengeluarkan bau harum yang enak. Nah kalau anak-anak kita digambarkan menjadi seperti pohon tunas pohon zaitun, berarti anak-anak kita akan membawa bau harum yang mantap. Ya, kenapa? Artinya kehidupan anak-anak kita berbau harum serta membawa inspirasi dan keteladanan di kalangan anak muda. Ini penting. Sehingga orang akan bertanya, anak siapa tuh? Oh si keluarga ini. Makanya anak-anak ya sebagai perannya adalah menjadi teladan. Kita lihat dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12-nya. Nah ini dia. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah. Karena engkau apa? Muda. Berarti peran anak nih. Jadilah teladan
bagi orang-orang percaya dalam perkataan. 1, teladan dalam perkataan. Apalagi? Dalam tingkah lakumu. 2, dalam kasihmu. 3, dalam kesetiaanmu. 4, dan dalam kesucianmu. 5 hal yang harus jadi teladan anak muda. Shalom anak muda. Shalom sebagai anak dalam keluarga harus berperan. Kalau kita menjadi teladan, membawa inspirasi, maka keluarga kita orang akan melihat contoh. Waduh, luar biasa. Akhirnya benar-benar keluarga ini luar biasa, membawa keteladanan, membawa inspirasi, sehingga Tuhan melihat, Tuhan senang sekali. Kenapa? Keluarga ini menjadi berkat kepada yang lain juga. Ada amin? Itu harus diperhatikan dengan baik dalam perkataan. Ya, biasanya anak muda kalau berjanji susah ditepatin. Ya tapi janji tinggal janji. Tapi anak-anak muda dalam Tuhan konsekuen dengan janjinya. Ada amin? Jadi teladan loh, jadi teladan. Ya, luar biasa. Dan ini harus dilakukan. Sehingga apa? Apabila keluarga ini menjadi pelaku firman, kesimpulannya kita lihat. Slide berikutnya. Nah, kesimpulan keluarga yang membawa inspirasi dan keteladanan dimulai dari suami. Harus takut akan Tuhan, apalagi istri yang menjadi seperti pohon anggur yang subur. Sudah ada keterangan tadi. Anak-anak kita seperti tunas pohon zaitun. Keluarga seperti ini akan selalu membawa dampak positif. Bagi semua orang, pastinya keluarga ini berbahagia dan diberkati Tuhan. Ada amin? Bilang kiri kanan, jadilah pelaku firman. Kalau sudah dengar dengan baik, itu tidak ada artinya kalau tidak dilakukan. Dan saya percaya keluarga kita diberkati Tuhan. Oke, kita nyanyi itu pujian. Saya undang WL Singer. Keluargaku, gimana tuh? Oh, bersama keluarga ya. Tampilkan, lalu kita akan berdoa. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Dari awal. Dalam satu kasih dengan bersehati berjanji setia sampai akhir mengasihi-Mu Yesus bersama keluarga. Mari saya jemput kita bangkit berdiri semuanya. Tuhan. Nyanyi dengan iman. Selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Haleluya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Sekali lagi katakan, bersama keluarga. Bersama keluargaku
kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau sekali lagi, bagi kami Engkau segalanya. bagi kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus, hamba sudah berhenti berkata-kata, tapi Roh Kudus berbicara terus dalam kehidupan setiap keluarga yang hadir. Sehingga janji Tuhan dalam Mazmur 128, berkat atas rumah tangga akan dialami setiap keluarga yang hadir pada pagi hari menjelang siang ini. Apapun permasalahannya dalam rumah tangga, Yesus adalah jalan keluar bagi mereka. Masalah-masalah yang dihadapi oleh setiap keluarga, hamba percaya masalah itu tidak melampaui kekuatan yang ada. Sehingga mereka boleh mengalami lawatan Tuhan. Janji Tuhan tergenapi. Peran suami, peran istri, peran anak akan menjadi bagian dalam hidup rumah tangga setiap kami. Dan kami boleh melakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami percaya Tuhan menepati janji Tuhan dalam keluarga kami. Sehingga keluarga kami diberkati Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini. Yang diberkati boleh angkat tangannya, puji Tuhan. Hari ini 17 Agustus semuanya merah. Bagus sekali ya kalau dilihat dari sini. Nah, terima kasih buat Bapak Pendeta Joni Karinda yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kembali kita diingatkan untuk yuk kita jalani peran kita masing-masing. Sebagai seorang ayah, seorang ibu, ataupun seorang anak. Kita jalani, mungkin berat bagi kita ya, sesuai dengan firman Tuhan. Tapi Roh Kudus yang memampukan kita, supaya kita menjalankan peran kita dan rumah tangga kita diberkati. Terima kasih Bapak Joni Karinda, Tuhan memberkati. Mungkin ada yang baru hari ini datang beribadah di tempat ini, boleh mengangkat tangannya. Tidak ada, jemaat setia semua, puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Saya undang para kolektan untuk maju. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih kemurahan-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang selalu baik buat kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kembali kami diingatkan oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Supaya kami diberkati Tuhan, kami harus menjalankan peran kami masing-masing. Tuhan Yesus, mampukan kami supaya berkat-Mu melimpah di dalam kehidupan rumah tangga kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Bapa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau memberkati beliau ya Bapa. Semakin hari, semakin Engkau pakai lebih-lebih lagi ya Bapa. Berkati pelayanannya, berkati rumah tangganya Bapa, berkati kesehatannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Biar kami memberi dengan sukacita Tuhan Yesus. Dan untuk kemuliaan-Mu saja. Kami memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, yang memberikan persembahan mau pakai QR code juga bisa. Nah, pengumuman selanjutnya adalah lomba menghias tumpeng dengan tema kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Minggu tanggal 31 Agustus. Ya, setelah ibadah kita akan mengadakan lomba menghias tumpeng. Satu kelompok itu 4 orang, ya. Slotnya 6 tim. Bagi Bapak Ibu yang mau
ikut lomba bisa menghubungi Novi, ya. Nah, kita seru-seruan di situ. Kemudian, hadiahnya jutaan rupiah loh. Jadi, wah, luar biasa. Ayo, yang biasanya kreatif, jangan lewatkan kesempatan ini. Setiap 17 Agustus rasanya kurang pas kalau tidak ada games. Setuju ya? Jadi setelah ibadah selesai, diharapkan jemaat untuk ikut bersama-sama bermain. Games ada di depan, seru-seruan kita ya. Ada hadiahnya, ada macam-macam pokoknya. Jadi jangan langsung pulang, kita main games ya. Puji Tuhan, itu aja pengumumannya dan saya serahkan untuk doa penutup dan doa berkat Pak Hoge. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Kita bersyukur hari ini Tuhan mengingatkan kita sebuah firman yang mengingatkan kita kembali tentang peran kita dalam keluarga, peran seorang suami, seorang istri, dan seorang ayah, seorang anak. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama mengambil peran kita. Ya, tidak ada yang sempurna di dunia ini, tapi saya percaya segala hal yang difirmankan oleh Tuhan itu baik bagi kita. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar, buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti mengalir dalam setiap kehidupan kami. Biar firman-Mu terus memperbaharui hidup kami hari lepas hari. Biar kebenaran firman-Mu terus mengingatkan kami ya Tuhan. Dalam segala jalan kami, dalam setiap aktivitas kami. Kami mohon kebenaran firman-Mu selalu Engkau kirimkan dalam hati kami. Selalu Engkau kirimkan dalam pikiran kami. Dengan demikian membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Membawa roh takut akan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan membimbing kami lebih dekat, lebih ke arah yang Engkau inginkan ya Tuhan Yesus. Sekali lagi kami berkati hamba-Mu Pak Joni Karinda yang sudah menjadi saluran berkat buat kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami berdoa buat umat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit ya Tuhan. Engkau melawat mereka dengan kekuatan hadirat-Mu. Engkau melawat mereka dengan kekuatan kebenaran firman-Mu. Dan kami nyatakan dari tempat ini Tuhan Yesus, semua mereka yang mengalami sakit penyakit disembuhkan. Disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara-saudara kami yang berulang tahun, mulai dari hari Minggu yang lalu sampai hari ini Tuhan. Curahkan berkat-berkat-Mu atas mereka. Biarlah tanggung jawab semakin Tuhan berikan kepada mereka. Dan hidup mereka semakin diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian di dalam ibadah pada siang hari ini. Engkau memberkati kehidupan mereka, memberkati rumah tangga mereka, dan memberkati apa yang sudah menjadi Tuhan berikan sebagai tanggung jawab bagi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini seluruh kehidupan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau menuntun kami dan Engkau selalu membawa kepada kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Bangsa kami serahkan di dalam tangan-Mu. Tidak henti-hentinya bangsa ini kami pertaruhkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang mengerti apa yang menjadi kebutuhan bangsa ini. Apa yang menjadi kerinduan kami buat bangsa ini Tuhan. Kami percaya bangsa ini ada di dalam genggaman tangan-Mu yang tidak pernah berhenti memberikan guidance, memberi arahkan, dan memberikan sukacita. Tuhan terima kasih. Sebentar lagi kami akan berpisah, hendak menuju rumah kami masing-masing, atau menuju ke tempat aktivitas-aktivitas kami. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu, aman di dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Angkat kedua belah tangan-Mu saudaraku. Harapkan hal-hal yang dahsyat daripada Tuhan. Harapkan hal-hal yang besar daripada Tuhan. Bukan manusia yang memberikan, tetapi Allah yang selalu setia menepati janji-janjinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pendidikan anak-anakmu, diberkati perekonomianmu. Terima seluruh kepenuhan berkat Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menerima kepenuhan berkat-Mu yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, katakan bersama-sama. Amin.